Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan ini dengan materi mata kuliah jaringan komputer ya. Jadi di mata kuliah ini kita akan membahas sedikit banyak bahwa program studi informasi itu harus memahami dan mengetahui terkait dengan eh, teknologi untuk komunikasi ya, komunikasi data. Yang mana di sini eh, kita akan uraikan, kita akan bahas, kita akan melakukan latihan nanti agar semuanya paham terkait penggunaan teknologi jaringan komputer ini dalam bidang mendukung sistem informasi gitu ya. Oke, kita mulai materi yang nanti akan saya sampaikan. Kita akan bahas mulai dari pemahaman terkait definisi, kemudian kita bahas tentang topologi. Setelah itu kita bahas terkait apa itu node, network nodes, kemudian protokol komunikasi yang bisa digunakan, terus terkait dengan skala geografis dari jaringan itu nanti sebutannya apa saja, dan juga nanti dilanjutkan dengan pengorganisasian jaringan komputer. Kemudian dua bahasan terakhir, yang pertama adalah network performance dan security gitu ya. Oke, jadi ini bahasan kita hari ini. Ini sebagai pengantar ya, pengantar mata kuliah jaringan komputer. Nah, setelah kita paham secara umum ya, nanti kita akan setiap pertemuan kita akan uraikan lebih dalam lagi terkait dengan masing-masing. Oke ya, kalau kita ambil dari beberapa referensi yang ada, bahwa jaringan komputer itu didefinisikan sebagai sarana yang digunakan untuk mengkomunikasikan agar tentunya file atau segala hal yang ada di komputer kita, komputer orang lain, saling bisa digunakan, saling bisa dihubungi. Kita bisa saling berkomunikasi antar satu dengan yang lain. Nah, jaringan komputer tentunya dikatakan jaringan itu set of computer sharing, bukan satu aja, bukan komputer sharing, nah set of computer sharing. Jadi secara sekumpulan ya, set kelompok gitu. Nah, yang nantinya di situ yang di-share atau bisa digunakan secara bersama-sama itu segala hal yang nanti di-share ya. Apapun yang di-share nanti bisa kita gunakan secara bersama-sama bagi mereka yang punya hak untuk mengakses. Ya. Oke, dan komputer yang diakses atau perangkat yang diakses itu di sana di dalam jaringan komputer itu dikenal dengan istilah network node. Nah, ada beberapa buku juga yang membahas terkait dengan jaringan komputer ini, mendefinisikan bahwa yang namanya jaringan komputer itu merupakan adalah sekumpulan komputer yang otonom. Ya, sekumpulan komputer otonom yang namanya sekumpulan, berarti kan lebih dari satu. Sekumpulan komputer otonom yang saling berhubungan. Komputer otonom berarti komputer itu walaupun tidak terhubung dengan komputer lain, bisa digunakan sebagai fungsinya sebagai komputer. Ya, kelompok komputer otonom yang saling berhubungan. Jadi sekelompok komputer otonom itu tidak bersendiri tapi saling berhubungan. Ya, maka dikatakan jaringan komputer. Nah, di sini yang harus kita perhatikan, saling berhubungan ini menggunakan cara berhubungan yang standar, yaitu protokol. Di sini dalam jaringan namanya protokol komunikasi namanya. Ya, nanti kita akan banyak bahas tentang TCP/IP. Kemudian di dalam berhubungan itu harus melalui suatu media ya melalui media komunikasi ya, bisa kabel atau non kabel atau wireless.
Dan tentunya semua ini agar antar nodes tadi, network nodes tadi bisa saling menggunakan resource yang di-share, yang digunakan secara bersama-sama tadi. Nah, ini jadi jelas definisi bahwa jaringan komputer itu untuk itu ya, sharing resource located. Nah, jadi digunakan untuk agar bisa menggunakan secara bersama-sama. Jadi kalau satu aja tidak saling berbagi, itu namanya tidak dalam apa namanya definisi ini. Nah, beberapa teknologi yang nanti bisa kita akan bahas terkait dengan bagaimana interconnection agar apa namanya jaringan komputer ini berfungsi dengan baik, yaitu kita pelajari nanti yang namanya telecommunication network technology. Bisa yang melalui kabel atau fiber optik atau wireless radio frekuensi dengan berbagai teknologi dan perkembangannya. Jadi secara umum seperti itu definisi dari jaringan komputer. Jadi ini penting karena kita mahasiswa informasi dengan memahami ini berarti kita tahu bahwa kalau tidak ada peran jaringan komputer ini, informasi tidak ada manfaatnya. Loh, Pak, saya enggak terhubung ke jaringan, saya hanya pakai handphone. Nah, handphone ini salah satu apa namanya nodes ya, network node yang mana model komunikasinya pakai wireless, jadi enggak menyambung kabel. Jadi kadang ini yang harus kita paham. Oke, gitu ya. Itu terkait dengan definisi. Nah, nanti juga kita akan bahas terkait dengan network topologi. Di dalam jaringan komputer itu ada beberapa bentuk ya. Jadi topologi itu kan bentuk hubungan ya, komunikasi antar node gitu ya. Jadi ya bagaimana antar node itu saling berhubungan, itu nanti kita akan bahas. Ada bus network, star network, ring network, mesh network, fully connected network, atau tree network. Jadi kalau ada gambarannya adalah seperti ini. Kalau ring, jadi komunikasinya menyerupai ring gitu ya. Jadi antar node itu saling berhubungan. Jadi apabila ada gangguan di dalam salah satu node akan mengganggu komunikasi dengan node berikutnya. Sedangkan mesh ini ada yang apa namanya hubungannya bisa antar node itu ada terhubung dengan satu komunikasi link yang lain gitu ya. Sedangkan star ini beda dengan mesh sama ring ya. Kalau kita lihat di star ini bahwa titik node yang tengah itu sebagai apa namanya pusat pendistribusian komunikasi. Jadi komunikasi didistribusikan oleh titik yang ada di tengah, network node yang ada di tengah. Sedangkan network node yang lain selain di tengah itu nanti dia akan bertugas sebagai transmitter atau receiver. Sedangkan di tengah itu sebagai intermediate saja. Oke, kemudian ada fully connected, jadi semua saling terhubung satu dengan yang lain. Ini yang fully connected. Kemudian ada model komunikasi bus. Jadi kalau bus ini sudah teknologi agak lama ya, agak lampau itu ya. Di mana node itu terhubung melalui koneksi kabel secara bus. Jadi node terhubung ke network seperti itu ya. Jadi ini sudah lampau. Ini nanti kan dalami secara umum nanti di teknologi network topologi star ya. Kita akan bahas banyak di situ. Karena banyak menggunakannya, banyak digunakan teknologi ini di dalam jaringan. Dan juga fully connected gitu ya. Ini jadi bentuk topologi jaringan komputer itu bisa berupa ring, mesh, star, fully connected, tree, bus seperti ini ya. Oke. Kemudian yang kedua yang perlu diketahui bersama berkaitan dengan jaringan komputer adalah bagaimana tadi dalam definisi adalah saling berhubungan menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi. Nah, network link ini adalah media komunikasi yang bisa digunakan untuk menghubungkan antar nodes tadi ya. Nah, di dalam model komunikasi atau network link ini
itu bisa berupa kita dikelompokkan ya, bisa dikatakan dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yang mana kelompok pertama adalah wire, kabel, wireless tanpa kabel, begitu. Nah, yang teknologi wire, kabel itu ada tiga kelompok besar, yaitu coaxial cable itu berjenis kabelnya, twisted pair cable, dan optical fiber. Ya, jadi kalau coaxial cable itu menggunakan single cable, ya, jadi ada inti kabel dan ada dua kabel ya, inti kabel dan ada selaput kabel yang mengelilingi yang membungkus dari kabel utama, inti kabel, dan dipisahkan dengan apa eh, apa namanya isolator gitu ya, tidak saling nempel maksudnya gitu. Itu coaxial cable. Sedangkan twist cable, twisted pair cable itu nanti akan ada dua bentuk, yaitu shielded twist pair dan unshielded twist pair. Jadi ada dua macam, dan ini juga masih banyak digunakan. Yang paling banyak digunakan di local area network ya twist cable, twisted pair ini ya. Jadi ada dua, unshielded dan shielded, atau UTP dan STP. Nah, ini nanti akan kita bahas banyak di sana. Kemudian optical fiber ini adalah kabel jaringan menggunakan teknologi optik ya, fiber optik gitu ya. Kemudian yang kedua, kelompok besar yang kedua adalah wireless atau jaringan tanpa kabel. Nah, ini kita kelompokkan menjadi 5 ya, terrestrial microwave, communication satellites, cellular network, radio and split spectrum teknologi, free space optical communication. Jadi nanti yang banyak kita bahas di sini di speed spectrum teknologi, yang nanti di sini banyak digunakan, yaitu WiFi, wireless LAN itu di speed spectrum teknologi. Kemudian ada cellular network, kita banyak menggunakan saja teknologinya, yang kita tidak banyak bisa akses ya, kita bisa configure ya, kita hanya bisa menggunakan. Kemudian communication satelit ya, kita nggak punya bahan alat untuk praktikumnya, jadi ini nanti sekedar tahu aja bahwa bisa menggunakan wireless, yaitu komunikasi satelit. Dan yang berikutnya adalah terrestrial microwave ya. Terrestrial microwave itu komunikasi microwave ya. Jadi kalau Anda lihat itu ada kayak kayak penampang besar yang ada di pemancar itu ya, itu namanya terrestrial microwave. Oke, itu network link. Oke, berikutnya nanti kita juga akan bahas dalam ya terkait dengan network nodes ya, nodes jaringan, yang mana nanti kita akan bahas terkait dengan network interface antar muka jaringan. Ada network interface card ya, jadi network interface card, ada wireless card dan sebagainya. Ada kelompok yang kedua adalah network interface card. Ini adalah interface yang terhubung di dalam suatu komputer node gitu ya, atau bisa laptop atau PC. Itu pasti ada network interface ya, network interface bisa card atau yang lain ya, atau wireless network interface, atau kabel pakai Ethernet ya biasanya ya, di situ network interface card jenis Ethernet begitu, dan seterusnya. Oke, kemudian network repeater dan hub ini sebagai perangkat untuk menguatkan signal ya. Jadi repeater hub ini hanya menguatkan signal aja. Jadi apabila dia juga berfungsi sebagai penyebar, cuman tidak bisa menguatkan kecepatan ya. Jadi kalau menggunakan hub atau repeater ini kecepatannya terbagi dengan sejumlah koneksi ya. Jadi simbolnya adalah itu. Jadi ini sudah banyak ditinggalkan teknologi hub repeater ini ya. Sekarang lebih banyak menggunakan switch gitu ya, bridge atau switch. Jadi yang teknologi ketiga adalah bridge and switch. Ini adalah teknologi network node, yang mana ini digunakan untuk tadi ya, topologi ring yang tengah, node yang paling tengah. Bukan ring, star. Jadi yang tengah tadi, titik tengah, network node yang tengah di topologi star itu menggunakan switch. Nah, bedanya apa bridge sama switch? Kalau bridge ini hanya menghubungkan dua network, kalau switch ini bisa menghubungkan beberapa node atau network gitu ya. Ya, sama-sama keduanya bekerja di layer 2, sementara hub itu di layer 1 di dalam OSI layer.
Kemudian nanti kita bahas tentang router, yaitu simbolnya itu kalau switch, simbolnya yang sebelah kirinya router ini. Ini switch, ini router. Bedanya apa? Router bekerja di layer 3, artinya nanti dia akan mengatur paket ya. Jadi kalau istilah paket-paket itu yang ngatur, yang bisa mendistribusikan, forward dan yang meneruskan adalah router. Kemudian modem ini ada perangkat yang digunakan untuk mengubah signal ya sesuai dengan teknologi signaling yang digunakan. Misalnya dari analog ke digital dan sebagainya ya. Ini modem ya. Sekarang sudah jarang ya orang menggunakan modem. Kemudian yang terakhir ada firewall ya. Firewall ini satu perangkat network node yang berfungsi untuk melindungi network dari berbagai masalah ya, berbagai traffic ya, sorry bukan masalah, berbagai traffic yang datang atau masuk ke dalam jaringan. Oke, ini terkait dengan network node. Kemudian nanti juga di dalam pertemuan kuliah nanti kita akan bahas tentang communication protocol, yang mana di sini ada Internet Protocol Suite ini yang kita pelajari banyak di sini ya, TCP/IP. Kemudian IEEE 802, salah satunya 802.11 itu untuk wireless ya, wireless LAN. 802.3 untuk jaringan LAN yang nanti menggunakan teknologi Ethernet ya, teknologi Ethernet yang ditemukan oleh Xerox Technology. Yang mana di si teknologi Ethernet itu kecepatannya saat ini sudah 1000 Mbps ya, gigabit ya, sudah gigabit. Kemudian wireless LAN ya juga kita akan bahas saya terkait dengan teknologi wireless LAN, seluler standar kita sekedar tahu aja. Kemudian ada protokol komunikasi untuk routing protokol. Jadi di sini Internet Protocol Suite TCP/IP IEEE 802 ini terkait dengan standar protokol untuk electrical ya. Kemudian Ethernet ini adalah standar untuk jaringan local area network. Wireless nanti kita bahas protokol berkaitan dengan wireless LAN ya. Kemudian seluler standar ya berkaitan dengan standar-standar untuk komunikasi menggunakan teknologi seluler, dan juga routing protokol. Ini adalah protokol-protokol yang digunakan untuk mengatur traffic atau paket yang ada di dalam jaringan layer 3, atau paket itu adalah data di dalam router. Jadi nanti di situ ada beberapa protokol routing ya. Jadi ada gimana agar paket itu bisa diteruskan sesuai dengan ininya priority yang nanti bisa ditentukan. Kemudian secara geografik jaringan itu dibagi beberapa ya. Jadi ada nanoscale network, personal PAN, personal area network, ya. Personal, jaringan personal, local area network, LAN ya, sudah banyak tahu itu ya. Ada home area network, storage area network, ada campus area network, nah dan seterusnya. Nanti kita akan bahas ini terkait dengan geographic scale-nya ya. Apa itu metropolitan ya. Jadi kalau apa bedanya campus area network sama local area network ya, kita nanti akan bahas dalam itu. Kemudian ada wide area network, enterprise private network, ada virtual private network. Ini adalah salah satu jaringan network private. Jadi ya kalau namanya virtual private ya yang apa spesifik pengguna aja yang bisa itu. Cuman global area ini adalah secara geographical jaringan itu terbagi menjadi beberapa macam sebutan ini. Kemudian secara organizational scope-nya jaringan komputer itu dibagi menjadi 3 ya, intranet, extranet, dan internet ya. Kalau intranet, kalau lihat di gambar ini, intranet itu adalah jaringan komputer yang berada di dalam satu organisasi ya, satu organisasi. Jadi ini digunakan untuk menghubungkan beberapa node yang ada di dalam satu perusahaan. Beda sama extranet. Ini jaringan perusahaan yang bisa diakses oleh orang yang berkepentingan di dalam perusahaan itu. Namanya extranet. Contohnya supplier sama customer itu mengakses jaringan perusahaan itu. Sedangkan kalau internet semua bisa saling menghubungi node yang masuk ke dalam jaringan internet. Itu jadi bedanya. Jadi kalau kita melihat gambar ini kita bisa tahu scope secara menyeluruh terkait dengan istilah internet, extranet, dan internet ya. Oke. Kemudian nanti kita juga bahas tentang teknologi layanan ya. Layanan jaringan itu meliputi jaringan www gitu ya. Itu tentang apa namanya, apa saat kita menggunakan browser gitu ya, kita akses
www gitu ya istilahnya, World Wide Web. Kemudian aplikasi email, gimana protokol yang membangun email itu nanti kita akan uraikan lebih dahulu ya. Misalnya ada gimana agar email itu bisa diakses dari komputer kita email kita download, email itu hanya diakses di servernya tanpa harus mendownload dan seterusnya. Ini protokol itu. Kemudian ada network file sharing. Tidak hanya protokol-protokol yang digunakan untuk file sharing, ya biasanya sistem operasi sudah menyediakan itu atau beberapa teknologi yang lain yang digunakan untuk file sharing, misalnya file transfer protokol yang menggunakan file yang permisinya bisa untuk seluruh orang, seluruh account gitu ya. Adanya network printing, kita bisa mencetak dokumen kita melalui jaringan ya, melalui network. Kemudian ada domain name system, jadi ada suatu service yang mengatur penamaan sehingga pada waktu kita akses namanya domain, misalnya www.dinamika.id, kita nggak usah nyebutkan itu server itu ada di mana. Nah, untuk diketahui bahwa node ya, komputer node yang bisa diakses oleh teknologi yang dalamnya adalah TCP/IP, itu adalah kita harus menyebutkan alamat IP-nya. Jadi kalau kita tidak tahu alamat IP-nya, kita tidak bisa sebutkan. Untung ada network service yang bisa mengatur itu. Jadi IP address itu kita bisa aliaskan dengan nama lain. Contohnya kayak google.com. Dinamika.id itu adalah jasa dari domain name system yang mengatur penamaan di dalam alamat suatu node dalam jaringan. Oke, ini network service ya. Selain itu nanti kita akan bahas lagi terkait network performance. Nah, ini ya. Jadi kita biar tahu yaitu bandwidth itu apa ya, kemudian network delay, ada QoS ya, ada congestion itu apa ya, makanan apa itu kita nanti akan bahas masing-masing terkait dengan network performance ya, terutama yang paling banyak tahu adalah bandwidth ya. Kenapa kok lambat? Oh, bandwidthnya rendah ya. Terus bandwidthnya berapa? Kebutuhan bandwidth berapa untuk akses suatu layanan misalnya gitu ya. Jadi ini beberapa hal yang kita akan bahas lebih jauh terkait dengan network performance ya. Jadi bandwidth yang terkait dengan lebar jalur ya ininya. Apa namanya, analoginya ini keran gitu ya. Semakin besar keran kita yang kita gunakan untuk komunikasi, maka air yang mengalir di saluran itu akan lebih besar gitu ya. Jadi kalau kerannya kecil, yang keluar airnya ya kecil gitu ya. Atau itu adalah paralonnya ya. Bandwidth itu lebar paralonnya itu. Kalau semakin besar air yang ngalir semakin besar. Kemudian network delay itu adalah berkaitan dengan penghambat ya. Gimana komunikasi atau aliran paket yang dilewatkan itu mengalami delay. Ini faktor-faktor apa nanti yang akan berkaitan dengan yang mempengaruhi jaringan itu menjadi melambat gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas juga. Kemudian network performance juga bisa ditinjau dari quality of service ya, kualitas layanan. Nah, nanti ada pengaturan ya, quality of service. Jadi contohnya adalah pengaturan layanan ya. Jadi bandwidth 100 ini untuk siapa? Sisanya untuk siapa? Itu bisa diatur dengan namanya quality of service ya. Nah, itu secara umum dulu. Kemudian network congestion ya. Jadi nanti ini juga menjadi masalah di dalam performance. Jadi terjadi apa aja yang menyebabkan network congestion ya, congestion gitu ya. Oke, kemudian setelah kita pelajari network performance, nanti kita akan bahas juga terkait dengan security. Ya, di pertemuan terakhir kita bahas dengan network security ya, end-to-end encryption, jadi enkripsi sederhana, kemudian SSL, network surveillance ya. Ini untuk kita bahas lebih dalam di ini untuk CCTV ya. Dan nanti lebih banyak kita bahas di network security, end-to-end encryption dan SSL, atau bagaimana mengamankan service yang kita gunakan untuk transaksi, misalnya e-commerce dan sebagainya, nanti di situ di SSL. Jadi secara umum perkuliahan kita terkait dengan jaringan komputer nanti akan kita pelajari adalah ini semua ya.
Jadi materi selama 1 semester ini ya kita pelajari semua berkaitan dengan jaringan komputer adalah ini. Jadi itu pengantar perkuliahan ini, semoga bisa jelas ya. Nanti kita akan diskusi lebih dalam terkait dengan materi ini satu-satu. Oke, terima kasih. Saya sekian. Semoga bermanfaat. Thank you.